Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sembari menunggu Lea datang, Apple dan Knox tampak mengobrol santai. Satu hal yang didapat Knox dari obrolannya dengan Apple merupakan wanita yang pintar dan pengetahuannya sangat luas. Dia bahkan memperoleh beasiswa hingga tak perlu membayar biaya kuliahnya. Satu hal yang jarang diketahui oleh beberapa orang karena mereka hanya melihat sosok Apple dari penampilan luarnya saja. Tapi satu yang tak pernah dibicarakan Apple yaitu keluarganya. Apple sama sekali tak pernah menyebutkan keluarganya dalam obrolan ini meskipun Knox bertanya ke arah itu. Tapi Apple selalu mengalihkan pembicaraan ketika Knox bertanya tentang keluarganya. Tintin, bel klakson mobil berbunyi dan Apple melihat ke arah mobil Lea di depannya. "Temanku sudah datang, bye," ucap Apple tersenyum. Knox menarik tangan Apple dan mencium pipinya sekilas. "Bye, good night, aku tahu batasku," kata Knox tersenyum. Apple masih terpaku karena ciuman di pipi itu. Knox melepaskan tangan Apple dan wanita itu segera masuk ke dalam mobil Lea. "Ayo, cepatlah," ucap Apple pada Lea. Ya, nona muda," sahut Lea dan melajukan mobilnya pergi dari sana. "Wajahmu memerah, kau menyukai targetmu yang sekarang?" tanya Lea tersenyum usil. Apple memegang kedua pipinya dan menggelengkan kepalanya. "Dia pria sempurna dari keluarga yang sangat sempurna juga, Lea. Menurutmu, apakah ini waktunya aku menyudahi permainanku?" tanya Apple. "Kau yakin? Kenali dulu pria itu lebih dalam. Mungkin saja dia seorang playboy karena kebanyakan pria kaya selalu playboy," ucap Lea. "Iya, dia playboy dan dia terbuka masalah itu padaku," jawab Apple. "Itu artinya kalian sama. Mungkin saja kau tertarik dengannya karena kalian sama. Kau akan memakai perasaan padanya?" tanya Lea sambil fokus menyetir. "Tidak, pria tak butuh itu karena di otak mereka hanya ada seks semata," jawab Apple jujur. "Jalani saja dulu dan berusahalah mengenalnya. Kau sangat pintar menilai karakter seseorang, bukan?" ucap Lea. Apple hanya mengangguk saja. "Mam, aku akan pulang. Mami tak pulang?" tanya Knox yang menghampiri sang mami. "Iya, Mami menunggu Dedi. Dia masih berbicara dengan temannya. Kau pulanglah dulu." "Oh ya, Apple sudah pulang?" tanya Reksa. "Dia sudah pulang bersama temannya dan tak mau diantar olehku," jawab Knox. "Tunggu," ucap Reksa dan memencet ponselnya. "Mami sudah mengirim pesan padamu di mana alamat apartemen Apple. Besok bawakan baju untuknya dari Mami," kata Reksa. "Oh God, Mami sudah mengetahui alamatnya secepat ini?" tanya Knox tak habis pikir dengan gerak cepat sang ibu. "Ya, kau terlambat, Knox, jadi Mami membantumu," sahut Reksa. "Come on, ini tak serius, Mam. Kami masih tahap saling mengenal," jawab Knox. Reksa berdiri dan melihat ke arah Knox. "Jangan sampai kau mempermainkannya. Jika tak tertarik, jauhi dia," ucap Reksa mengeluarkan peringatannya. Knox terdiam. "Jawab Mami, apakah kau bermaksud mempermainkannya?" tanya Reksa. "Tidak," jawab Knox ragu. "Kau akan berurusan dengan Mami jika mempermainkannya. Dia wanita yang menyenangkan dan sangat baik, hingga senyum selalu menghiasi wajahnya. Jangan sampai kau yang menghapus senyum di wajahnya karena kau mempermainkannya," ucap Reksa. "Mengapa Mami seserius ini?" tanya Knox.
Tentu saja Mami akan serius karena Mami mengenal Apple tak seperti kekasihmu yang sebelum-sebelumnya itu. Jangan merusaknya, oke? Ucap Reksa. Knox tertawa pelan. Oke, sahut Knox tersenyum dan mencium kedua pipinya. Bye, Mom. Good night. I love you. Ucap Knox. I love you too, son. Hati-hatilah di jalan, sahut Reksa. Hari ini Apple tak kuliah karena akan bersiap magang di perusahaan RV Corp. Dalam 1 bulan ini, dia akan magang dan libur kuliah sembari mengerjakan skripsinya. Bel pintu apartemen berbunyi dengan sangat lama hingga akhirnya Lea membukanya. Ceklek. Hai, Apple ada? Tanya Knox yang sudah ada di depan pintu apartemen. Lea tampak terkejut melihat kedatangan Knox. Pasalnya, Apple tak pernah memberitahu di mana alamat apartemennya pada semua mantan kekasihnya. Dia sedang magang, jawab Lea. Sepertinya aku terlambat menemuinya, ucap Knox. Baiklah, aku hanya menitipkan barang ini untuk Apple. Ini dari ibuku, lanjut Knox. Oke, nanti aku akan sampaikan ini pada Apple, jawab Lea. Oh ya, di mana Apple magang? Tanya Knox sebelum pergi. Aku tak tahu, jawab Lea yang tak punya hak untuk memberitahu Knox. Baiklah, terima kasih, ucap Knox dan pergi dari sana. Lea pun menutup kembali pintu apartemennya. Setelah dari apartemen Apple, Knox langsung menuju perusahaannya. Di divisi mana aku akan ditempatkan? Tanya Apple pada kepala HRD. Divisi umum, kau akan berada di bagian staf sekretaris yang ada di dekat ruangan CEO, jawab kepala HRD. Baiklah, terima kasih, ucap Apple tersenyum dan menunduk hormat. Bawa dokumen ini ke bagian staf sekretaris di lantai 23, temui kepala staf yang bernama Nona Ellie, ucap Theo, kepala HRD yang terlihat umurnya sudah parubaya itu. Baiklah, terima kasih Tuan Theo. Ah iya, dasi Anda sangat cocok dengan jas Anda. Anda tampak lebih muda, kata Apple memuji Theo dan membuat Theo tersenyum salah tingkah. Terima kasih Nona Apple, sahut Theo tersenyum juga. Lalu Apple pun keluar dari ruangan HRD dan menuju ke lantai di mana dia akan melakukan tugas magangnya. Apple menyapa setiap pegawai yang dilewatinya dengan sangat ramah dan dia ingin cepat bisa mendapatkan teman di perusahaan sebesar ini agar tak bosan. Ting, Apple keluar dari lift dan menghentikan salah satu karyawan wanita yang kebetulan melintas. Maaf, bisakah kau menunjukkan di mana ruangan staf sekretaris? Tanya Apple ramah. Wanita tanpa senyum itu langsung menunjuk ke arah ruangan yang ada di paling pojok tanpa bicara. Terima kasih. By the way, sepatumu adalah limited edition, bukan? Ya Tuhan, kau sangat beruntung sekali bisa mendapatkannya, karena aku tak bisa mendapatkannya kemarin, ucap Apple melihat sepatu branded milik wanita itu yang kebetulan dia tahu. Wanita itu tampak tersenyum tipis. Kau suka sepatu? Aku mengkoleksi sepatu dan benar bahwa sepatu ini sangat limited edition. Jika ada model terbaru lagi dan limited, aku akan mengabarimu. Jadi kita bisa beli bersama. Bagaimana? Sahut wanita itu panjang lebar. Oh, kau baik sekali. Namaku Apple dan aku baru magang hari ini di perusahaan ini, ucap Apple memperkenalkan dirinya. Namaku Heaven dan aku ada di divisi keuangan. Senang berkenalan denganmu, kata wanita yang bernama Heaven itu.
Senang berkenalan denganmu, Nona Heaven. Oh iya, bisa kau beritahu aku di mana salon yang biasa kau kunjungi? Rambutmu sangat indah dan pasti kau melakukan perawatan rambut yang terbaik. Ucap Apple lagi yang semakin membuat Heaven terbang. Kau ini bisa saja, tapi memang rambutku kurawat dengan sangat baik. Nanti aku kasih tahu salonnya, kata Heaven tersenyum lebar. Terima kasih, kau sangat baik mau berbagi rahasia kecantikanmu, ucap Apple. Baiklah, aku pergi dulu. Bye, kata Apple tersenyum dan pergi dari sana.